Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelum kami menjelaskan hasil diskusi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Septrianto Purba dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rio Jeremia sendiri. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan untuk perkenalan singkat kami. Selanjutnya di sini ada tentang good corporate governance yang dimana akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Gio. Baik, good corporate governance itu adalah sistem, prinsip dan proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola dan mengawasi jalannya bisnis secara transparan, adil dan bertanggung jawab, dan dapat dipertanggungjawabkan demi melindungi kepentingan semua pemangku kepentingan atau stakeholder, termasuk pemegang saham, manajemen, karyawan, dan masyarakat luas. GCG ini bukan hanya alat pengendali internal, tapi juga cara berusaha menjaga kepercayaan publik, yaitu memastikan kepatuhan hukum, serta mendorong keberlanjutan bisnis yang panjang. Adapun prinsip-prinsip dasar GCG yang pertama itu ada transparansi atau transparansi, yaitu perusahaan wajib mengungkapkan informasi yang material dan relevan secara terbuka dan mudah diakses oleh publik. Selanjutnya ada akuntabilitas, yaitu setiap bagian dalam perusahaan harus memiliki kejelasan fungsi, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Selanjutnya ada responsibility, yaitu perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan menjalankan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Selanjutnya ada independensi, yaitu pengelolaan perusahaan harus bebas dari intervensi pihak luar ataupun untuk mencegah suatu konflik terjadi. Yang kelima ada kewajaran dan kesetaraan, yaitu setiap pemangku kepentingan, baik pemegang saham, kreditur, karyawan, masyarakat, bisa diperlakukan secara adil dan setara. Tujuan penerapan GCG ini ada 5. Yang pertama itu meningkatkan kepercayaan investor dan kreditor. Yang kedua menjamin keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Yang ketiga menghindari sebuah konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang keempat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas manajemen. Dan yang terakhir, menekan terjadinya fraud, korupsi, dan manipulasi laporan keuangan. Baik, selanjutnya itu pengertian IPK atau Indeks Persepsi Korupsi adalah indikator yang digunakan untuk mengukur persepsi tingkat korupsi di sektor publik suatu negara. Indeks ini disusun setiap tahun oleh perusahaan, oleh Organisasi Global Transparency International (TI), itu sejak tahun 1995. IPK bukan mengukur jumlah kasus korupsi, melainkan persepsi para ahli dan pelaku bisnis terhadap tingkat korupsi di instansi pemerintahan, legislatif, pengadilan, dan lembaga negara lainnya. Nah, di Indonesia sendiri, pada tahun 2024, itu mencapai skor 37 dari 100, yaitu naik dari skor 34 pada tahun 2022 dan 2023. Peningkatan ini menempatkan Indonesia di peringkat 99 dari 180 negara. Meskipun ada perbaikan, skor ini masih bisa di bawah rata-rata regional Asia Pasifik, yaitu 44 dan global 43. Ini menunjukkan bahwa korupsi tetap menjadi tantangan signifikan di sektor publik Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Septrianto.
Baik, selanjutnya di sini ada peluang penerapan GCC, GCC, oh sorry, GCG di Indonesia. Yang pertama itu ada peningkatan kepercayaan investor yang dimana eh, kepatuhan terhadap prinsip GCG meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, menarik lebih banyak investor domestik dan asing, yang dimana mereka secara konsisten dapat menunjukkan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Nah, hal ini membuat investor merasa lebih aman untuk menanamkan modalnya. Citra perusahaan pun akan terbuka dan jujur untuk mendorong arus investasi dalam jangka panjang. Yang kedua ada integrasi ESG, yang dimana perusahaan semakin mengadopsi prinsip environmental, social, and governance atau ESG, tujuh efisiensi energi, kesetaraan gender, dan keamanan data pribadi yang sebagai bagian dari strategi bisnis berkelanjutan. Nah, itu artinya perusahaan Indonesia mulai mengintegrasikan prinsip ESG ke dalam bisnis yang biasanya itu meliputi lingkungan, sosial, maupun tata kelola. Yang ketiga, ada digitalisasi tata kelola, implementasi sistem seperti EASY, KSEI memfasilitasi penyelenggaraan rapat umum pemegang saham secara elektronik, meningkatkan efisiensi dan partisipasi pemegang saham. Eh, itu merupakan adopsi teknologi seperti untuk memudahkan pemegang saham dalam berpartisipasi secara daring ataupun online. Hal ini membuat tata kelola itu lebih inklusif, efisien, dan transparan. Lalu ada yang terakhir, dukungan regulasi. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah menerbitkan panduan tata kelola perusahaan untuk mendorong praktik GCG yang baik di sektor keuangan dan non-keuangan. Eh, Mereka menerbitkan berbagai panduan untuk memberikan kerangka kerja yang jelas agar mendorong perusahaan untuk menerapkan GCG ini sebagai standar minimum operasional. Lalu di sini ada tantangan implementasi GCG di Indonesia, yang dimana pertama itu ada budaya organisasi. Mereka itu kurangnya transparansi, resistensi terhadap perubahan, dan pemahaman yang rendah tentang manfaat jangka panjang di dalam GCG ini, yang dimana itu menghambat implementasi efektif. Nah, masih banyak perusahaan yang belum memiliki budaya transparan, maka eh, harus ada perbuatan untuk melakukan perubahan, terutama di perusahaan keluarga ataupun tradisional. Lalu yang kedua ada ambiguitas regulasi, di mana peraturan yang tidak konsisten dan tumpang tindih menyulitkan perusahaan dalam menerapkan prinsip GCG ini secara konsisten. Eh, Perusahaan pun menjadi bingung mana regulasi yang harus diikuti secara prioritas, karena seringnya aturan GCG ini ditumpang tindih sehingga menyulitkan dalam proses implementasi. Yang ketiga ada sumber daya manusia, yang dimana kualitas dan pemahaman SDM yang rendah mengenai GCG ini menyebabkan kurangnya partisipasi dan komitmen dalam penerapannya. Itu berarti banyak STM yang belum memiliki pemahaman dalam tentang prinsip ini, yang menyebabkan partisipasi yang rendah dan tidak adanya komitmen kuat dari internal perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir ada intervensi politik dan premanisme, yang berarti keterlibatan kelompok preman dan intervensi politik dalam bisnis menghambat investasi dan menciptakan ketidakpastian hukum. Eh, Mereka menggunakan adanya campur tangan dari oknum politik ataupun kelompok, yang dimana bisnis mereka itu sangat berpengaruh sama kelompok oknum tersebut. Nah, hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan menurunkan kepercayaan seorang investor dalam perusahaan tersebut.
Lalu di sini kami akan menampilkan jurnal yang relevan dari materi kami dan akan dijelaskan oleh Dio dan akan kami bagi dua. Untuk Dio silakan menjelaskan untuk yang pertama. Baik, terima kasih. Di sini kami mengambil jurnal yang relevan dengan judul kami, yaitu di PT Sido Muncul Tbk. Sido Muncul Tbk ini merupakan perusahaan yang bergerak di industri jamu dan farmasi, yaitu sebuah sektor yang sangat bergantung pada reputasi serta kepercayaan konsumen dan investor. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan ini menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi transparansi, akuntabilitas, independensi, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial yang sudah kami jelaskan tadi. Implementasi prinsip-prinsip tersebut dilakukan melalui sistem audit internal yang kuat dengan pelaporan yang konsisten serta struktur dewan komisaris yang independen. Itu memberikan hasil penerapan GCG menunjukkan dampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Terlihat dari peningkatan profitabilitas, membaiknya likuiditas dan solvabilitas, serta berkurangannya resiko fraud. Citra perusahaan juga akan semakin baik di mata stakeholder dan investor. Selanjutnya kepada Sepri. Baik, selanjutnya di sini ada faktor keberhasilan. Keberhasilan dalam PT Sido Muncul ini ditunjang oleh beberapa faktor penting. Yang pertama itu ada komitmen tinggi dari manajemen puncak, di mana budaya perusahaan yang terbuka serta keterlibatan aktif karyawan dalam peraturan dan pengawasan. Tapi di sisi lain penerapan GCG ini menghadapi hambatan seperti biaya implementasi yang tinggi, bisa juga seperti audit pelatihan, teknologi, serta resistensi internal terutama dari pihak-pihak yang memiliki konflik kepentingan atau hubungan kekeluargaan dalam manajemen. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari jurnal yang relevan ini. Selanjutnya kami akan ya. Selanjutnya kami akan memberikan kesimpulan dari hasil diskusi kami ini, yang dimana Good Corporate Governance atau GCG merupakan sistem penting dalam mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar dapat mencapai keseimbangan kepentingan antar pemangku kepentingan di dalam perusahaan. Nah, di Indonesia sendiri meskipun terdapat peningkatan dalam indeks persepsi korupsi atau sering kita dengar dengan CPI, pada tahun 2024, korupsi telah menjadi tantangan utama dalam sebuah penerapan GCG ini. Nah, peluang penerapan GCG di Indonesia sangat banyak menghadapi peningkatan kepercayaan investor, integrasi prinsip ESG, digitalisasi tata kelola, dan dukungan regulasi dari otoritas jasa keuangan. Namun, implementasi GCG masih menghadapi berbagai tantangan seperti budaya organisasi yang belum mendukung, regulasi yang tumpang tindih, dan keterbatasan SDM, serta intervensi politik dan premanisme. Nah, contoh sukses implementasi GCG terlihat pada PT Sido Muncul Tbk yang sudah kami jelaskan dalam jurnal yang kami ambil tadi. Nah, di situ berhasil meningkatkan kinerja keuangan dan mengurangi risiko dengan dukungan manajemen yang kuat. Dan sistem pengawasannya pun itu merupakan secara internal. Namun perusahaan juga menghadapi kehambatan seperti biaya yang tinggi dan resistensi internal. Secara keseluruhan, GCG ini memiliki potensi besar untuk memperkuat tata kelola perusahaan di negara kita sendiri. Nah, jika diiringi dengan komitmen ini, edukasi dan regulasi yang konsisten, maka semua itu akan berjalan dengan lancar di dalam sebuah perusahaan yang kita buat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk materi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.